Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan taqabbala, amma ba'd. Ikhwatiddin rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita sehingga kita menjadi seorang mukmin yang semakin sempurna imannya dan mati dalam keadaan husnul khatimah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi ini kita bacakan hadis dari Abu Hurairah, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Di sini dinyatakan oleh Syekh Albani sahih. Disebutkan juga dalam silsilah hadis sahihah nomor 1359. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam. Jadi kita termasuk dari anak Adam. Tafarraq li ibadati, curahkanlah tenaga kamu untuk beribadah kepadaku. Jadi curahkanlah, konsentrasikan penuh, curahkan tenaga untuk beribadah kepadaku. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya makna ibadah itu, kata sebagian ulama, ibadah itu nama yang mencakup terhadap semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan perkataan atau perbuatan yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Itu makna ibadah. Jadi tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi banyak yang lainnya. Segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoinya, kita laksanakan, maka ini adalah termasuk ibadah. Yang kelihatan maupun yang tidak, yang kita ucapkan maupun yang kita lakukan dengan anggota badan. Nah, ini semuanya selama perbuatan atau perkataan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk ibadah. Mungkin bisa jadi kita menyibukkan dengan zikir, mungkin bisa menyibukkan dengan membantu dalam proses pendidikan, mengajar, memberikan bimbingan dan seterusnya. Ini adalah termasuk ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, curahkanlah tenaga kamu untuk beribadah kepadaku. Amlau sadraka ghina, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Jadi aku akan penuhi dadamu dengan ghina, dengan kecukupan. Wa sudda faqra, jadi ya Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa sudda faqra, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jadi di sini mencurahkan tenaga untuk beribadah itu, jawabannya Allah akan memberikan kecukupan di dada dan akan menutupi kefakiran. Fa in lam taf'al, kemudian jika kamu tidak melakukan, artinya
tidak mencurahkan tenaga ini untuk beribadah, mala'tu yadayka syughlan, aku akan penuhi di hadapanmu kesibukan. Jadi ini kalau orang tidak konsentrasi untuk ibadah, tidak mencurahkan tenaganya untuk beribadah, ya Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman di mana Allah akan memberikan kesibukan kepada orang itu, kesibukan yang ada di depan matanya. Walau asudda faqra, dan aku, kata Allah, tidak tutup itu kefakiranmu. Jadi kamu akan merasakan kefakiran, merasakan kesibukan. Dengan sebab apa? Lalai, tidak melakukan kesibukan untuk beribadah. Maka di sini kita mendapatkan faedah penting. Pertama, kita harus upayakan bagaimana waktu yang kita miliki ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita konsentrasikan untuk ibadah. Karena dengan ibadah inilah Allah menjanjikan akan memberikan kecukupan di dada kita dan akan menutup kefakiran kita. Siapa di antara kita yang tidak ingin kita ini dicukupkan di dada kita? Siapa di antara kita yang tidak ingin ditutupi kefakirannya? Tentu saja semua kita ingin. Nah, di dalam hadis ini ada solusi, yaitu apa? Mengkonsentrasikan, mencurahkan tenaga untuk beribadah. Allah akan memenuhi janjinya. Di sini kita tahu kalimat ini adalah kalimat syartiyah, kalimat syarat. Kalau orang mau memenuhi ibadah, mencurahkan tenaganya ibadah, jawabannya akan ada, yaitu apa? Allah akan mencukupkan dan menutupi kefakiran. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.